Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. We'll fly away, away, away. Yeah, we'll fly. Oh, we'll fly. Garis desain Galaxy A5 2016 ini sama persis seperti kedua saudaranya A3 dan A7, termasuk letakkan komponen seperti tombol power, volume, dan letak port charger dan audio. Sorry. Kecepatan ya? Oke, kita ulang. Garis desain Galaxy A5 2016 ini sama persis seperti kedua saudaranya, A3 dan A7, termasuk peletakan komponen seperti tombol power, volume, dan letak port charger atau audio. Yang membedakannya adalah ukurannya yang menurut saya lebih ideal karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Genggam HP ini tuh kerasa nyenengin banget sob. Terbuat dari bahan metal pada frame dan kaca pada bagian depan belakang tuh bikin HP ini kerasa solid banget. Feel sebagai HP flagship tuh bener-bener kerasa, padahal ini bukan HP flagship. Dengan frame berwarna emas, A5 2016 kelihatan lebih premium, menurut saya. Tapi bahan kaca dan metal justru bikin HP ini jadi licin banget. Akan susah naruh HP ini di permukaan yang miring karena pasti ngesot. Layarnya 5,2 inch beresolusi Full HD berjenis Super AMOLED dan berlapis kaca cornering Gorilla Glass 4 pada bagian depan dan belakang. Semua bagian sisi kaca melengkung karena pakai teknologi 2,5D glass. Seperti biasa, warnanya keluar dari layar ini asoy. Kontrasnya cetar, warnanya gonjreng, sudut pandangnya aduhai, dan visibilitas di bawah sinar matahari juga nyoy. Satu hal yang saya suka dari layar HP ini adalah ukuran bezelnya yang lebih jujur dibandingkan HP lain. Nggak akan kita temuin border-border hitam yang alay kayak anak-anak di Dahsyat. Ukuran layar segini masih memungkinkan kita menggunakan satu tangan untuk ngetik di HP. Seperti udah jadi tradisi, HP Samsung dengan prosesor Exynos lah yang akan masuk di Indonesia. Karena sebenarnya HP ini punya dua varian, Snapdragon dan Exynos. Samsung Galaxy A5 2016 ditenagai prosesor Exynos 7580 octa-core diduetkan dengan RAM 2GB dan internal storage 16GB. Performanya oke, smooth waktu dipakai. Buat multitasking juga lumayan lancar. Free RAM yang tersisa dalam keadaan idle sekitar 500MB. Ingat ya, RAM itu buat dipakai, bukan buat dikosongin. Sensor-sensor juga lengkap, kecuali gyroscope. Mendukung multitouch hingga 5 titik. Pengolahan grafis dipercayakan pada Mali T720 MB2. Beberapa game HD dapat dijalankan dengan lancar tanpa hambatan. Yang mungkin sedikit mengganggu adalah panas yang muncul saat dipakai main game agak lama. Bahkan panas yang muncul saat lihat mantan jalan sama gebetan baru aja kalah sob. Galaxy A5 punya sensor sidik jari yang bisa dipakai buat unlock layar dan autentikasi akun Samsung. Kita bisa nge-bind hingga 3 sidik jari. Kecepatan membaca sensor sidik jari juga cepat dan akurat sob. HP ini punya dual slot SIM berjenis nano SIM yang mendukung konektivitas 4G di kedua slotnya, dan sebuah slot microSD yang mendukung memori hingga 128GB. Semua spesifikasi di atas ditopang oleh baterai sebesar 2900 mAh. Walau gak masuk kategori besar, tapi daya tahan baterai di HP ini dikategorikan baik. Screen on time yang dapat juga oke sob, sampai 5 jam lebih. Artinya, sekali charging cukup buat nemenin kamu seharian. Saat ini Galaxy A5 2016 pakai sistem Android versi 5 atau Lollipop. Tapi cuma masalah waktu sampai HP ini dapat update Marshmallow karena sudah dijanjikan oleh Samsung. Tenang, Samsung nggak suka PHP kok. Menggunakan tampilan antarmuka TouchWiz khas Samsung bikin HP ini kelihatan simpel dan gampang digunakan. TouchWiz adalah salah satu UI favorit saya karena punya performa yang baik dan smooth, udah pasti. Kamera belakang HP ini punya resolusi 13MP CMOS yang sudah dilengkapi dengan Optical Image Stabilization. Sedangkan kamera depannya beresolusi 5MP. Keduanya memiliki aperture atau bukaan sebesar f1.9 yang dengan bukaan segitu harusnya dapat menghasilkan gambar yang lebih terang di kondisi kurang cahaya. Tampilan antarmuka pada kamera terlihat simpel dan gampang digunakan. Memiliki viewfinder sebesar 5,2 inch tuh enak banget sob. Bikin kita lebih leluasa ngeliat objek. Fitur-fitur kamera juga standar, nyaris sama dengan kedua saudaranya. Saat dicoba mengambil foto, shutter speed terasa cepat.
Foto yang dihasilkan HP ini juga bagus. Warnanya akurat, dynamic range-nya oke. Enak banget buat point and shot karena akses ke kamera sangat mudah, yaitu cukup tap 2 kali pada home button. Hasil kamera depan juga bagus. Pokoknya nih, HP yang bikin muka saya kelihatan lebih ganteng saat selfie udah pasti bikin saya jatuh cinta. Dan pasti akan saya bilang bagus. Optical Image Stabilization bekerja dengan baik saat kita gunakan untuk merekam video. Sayangnya, nggak ada opsi untuk resolusi 4K. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini adalah salah satu HP dengan handling paling enak yang pernah saya pakai. Dimensinya pas banget di tangan. Bikin betah dipegang lama-lama. Tapi licinnya HP ini bikin saya beberapa kali sport jantung karena nyaris jatuh. Kayaknya lebih aman kalau dipakein baju deh. Casing maksudnya. Dijual seharga 5 juta mungkin adalah harga yang pantas. Kita akan mendapatkan sebuah HP menengah dengan sensasi premium. Ya, mungkin sebagian orang akan membandingkannya dengan HP dari brand yang lain. Sekali lagi ingat, ini adalah Samsung. Paham kan? Bagus enggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat. Terima kasih udah nonton review ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa share dan subscribe channel ini. Sekali lagi, kita punya toko official merchandise. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Irwan pamit dan adios.